Selamat datang di komen bersama Dut and Duts. Hari ini kita punya bintang tamu. Ini dia Nona Sonya. Silakan duduk. Aduh, duduk. Kok gue... Sonya ini berarti punya merek mesin cuci ya? Bukan. Sonya itu kayak yang, Sonya ya? Sorry ya. Iya. Wah, Bapak Kakak dari Boni, tadi. aduhnya udah panjang sambil mikir, Bos. Aduh, sambil mikir ya? Ini Pak Darto lagi ngapain nih Pak Darto ngomong-ngomongnya? Ini saya lagi tertarik nih, saya mau pindah rumah nih. Ini ada rumah bagus banget. 8 kebahagiaan, tanpa KPR bank, tanpa BI checking, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, tanpa riba, tanpa akad batil. Hati senang, keluarga tenang. Itu mah. Siapa nih? Lagi cari rumah nih. Iya. Kebetulan nih ya. Siapa ini? Sorry. Aku dari agensi Laban. Lagi cari rumah rupanya. Agensi Laban. Ini bukannya yang punya trip itu ya? Silaban Yang trip. ya, aku Iya. nggak ada trip. Silaban trip, Silaban fitness, semuanya dia satu empire. Cari rumah bentuk apa? Cari rumah bentuk apa? Bilang. Rumah buat Saya cari rumah untuk istri baru saya. Yang ini maksudnya. Enak aja. Aku mau cari rumah, kamu punya saran-saran nggak buat kami berdua? Kalau aku sih pengen Buat lihat kami alis. berdua. Buat kami berdua katanya. Buat kami. Iya katanya. Hunian-hunian unik ada nggak? Boleh, ntar aku yang tinggal, ntar kamu ngekos tempat lain aja ya. Iya nggak apa-apa kamu yang ninggalin, aku yang bayarin rumahnya kan? Ah. Bapak Tapi bisa. pada malam-malam tertentu Bapak datang kan? Kayak buto hijau. Tapi kebetulan banget di segmen apa itu komen apa? The comment top list. The comment top list kita Ya. ada referensi rumah-rumah unik. Ya. Jadi orang itu kan biasanya tinggal di perumahan atau di pinggir jalan. Hah? Rumah kamu di mana, Son? Di pinggir jalan. Rumah kamu di Son. Son milih. Sonya. Aku di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Dekat banget. Sunday Market. Dekat banget tinggal kayak ngesot banget ini. Sunday Market. Aku jaga Karsa. Jaga Karsa dekat. Di mana? Aku di jaga Karsa. Siapa? Yang nanya kan? Iya. Makasih. Udah nebak ya? Iya. Tapi di Pasar Minggu udah ada yang jemput belum tiap malam Minggu? Emang kalau pasar minggu tuh harus selalu ada yang jemput malam minggu ya? Ya, who knows, hidung Cincin sih nggak ada siapa? cincin. Nggak ada sih. Punya pacar tapi ya? Ada lah paling. Itu ada pacar. Mendingan kita langsung aja bahas rumah unik nomor 1. Jadi ada seorang pemilik rumah di Tiongkok, Cina memilih untuk menetap di rumahnya yang berada di tengah-tengah jalan tol. Wow. Jadi lokasi tersebut awalnya adalah pemukiman. Tapi pasti dia nggak mau dibeli rumahnya. Nggak mau digusur. Nah, terus karena ada proyek jalan tol ini, warga akhirnya memutuskan untuk pindah kecuali dia. Karena dia ahli kungfu ya. Enggak. Tapi kalian nih kalau misalnya tempat tinggal kalian digusur, kalian mau nggak? Hah? Ya Kira-kira. enggak lah. Tergantung. Sama kayak Tergantung. Bapak tadi. Kadang-kadang tuh digantinya lebih gede juga. Enggak juga, Pak. Kompensasinya ya. Dulu rumah nenek saya digusur enggak. Ya. Biasanya pesawat itu kan digunakan untuk sarana transportasi. Suka naik pesawat nggak kamu? pesawat telepon. Pesawat Aduh. telepon buat telepon. Ya kalau bilang suka sih biasa aja, cuman kalau emang tujuannya mesti naik pesawat ya gue bisa apa. Ya kan? Oh iya benar. Orang ini menggunakan pesawat untuk jadi tempat tinggal, kita lihat. Bruce Campbell, pria asal Amerika memiliki impian untuk tinggal di pesawat. Ia berhasil mewujudkan mimpinya, menghabiskan dana $220 Amerika Serikat atau sekitar 2,8 miliar untuk merubah pesawat Boeing 727 tua untuk menjadi rumahnya. Dia memperbaiki sejumlah interior pesawat dan membuat ruang tamu, dapur, kamar tidur, ruang kerja juga. Ia juga melengkapi pesawat tersebut dengan lampu, listrik, air. Seperti rumah pada umumnya. Itu keren sih. Tapi tuh pesawat bisa terbang gak sih? Maksudnya Enggak. apa emang stay doang? Orangnya bisa terbang. Bangkai pesawat. Iya, bangkai Kayak pesawat. Tony Stark gitu pesawatnya bisa terbang. Bisa. Tapi Gitu. dia tinggal sendirian ya? Sendirian. Sendirian. Karena pramugarinya suka ganti-gantian. Oh kayak Dame ya? Kayak damai gitu pramugarinya. Oh, tapi juragan pramugari. Kerjasama yang bagus. Damai. Nah, kamu tahu film Lord of the Ring? Tahu. Kamu suka tokonya siapa? Hobbit. Yang Hobbit. Siapa sih itu si Frodo? Bukan Frodo ya? Frodo Baggins. Si Frodonya. Oh, dia suka Frodonya. Hobbit itu kan punya rumah yang ada di dalam pohon tuh. Ya kan ada yang di dalam tanah juga. Ini ada orang yang tinggal di dalam pohon.
Di dalam rumah, Ya, di dalam rumah. kayak rumah Hobbit. Semacam rumah hobbit. Kayak di New Zealand gitu. Oh ya? Mantan fotografer bernama Prince memutuskan untuk hidup sederhana, meninggalkan kehidupan modern setelah membaca buku mengenai hidup sederhana dan menolak modernitas. Yang saat itu baru saja dan waktu itu dia tuh baru bercerai ya. Pindah ke kota Oregon dan tinggal di gubuk kecil di tengah hutan. Rumahnya semakin lama semakin rendah sampai akhirnya dia tinggal di bawah tanah atau disebut lubang hobbit. Ada anaknya. Biaya hidupnya cuma $5.000 setahun dan biaya rumahnya hanya $100 setahun. Gitu. Ya enak ya. Gitu. Seru ada ya tuh tapi ya. rumah Kamu Di mau nggak dalamnya tapi? ke bawah terus ada Galabi lagi main. Kayaknya Wow, kayak kenapa ada klub jazz? Tapi kamu mau nggak tinggal di rumah Enggak, seperti kayaknya itu? aku lebih prefer yang sebelumnya deh, yang pesawat tadi. Yang bilang. pesawat. Oh, dia suka pesawat. Cuman gue pesawatnya bisa terbang, jadi Oh, bisa kemana-mana ya. Jadi kayak karavan gitu ya. Karavan tapi pesawat ya, private jet aja. ada nggak sih kayak gitu? Ada. Ada ya? Ada. Ada. Cuma mungkin nggak serempong tadi kan kayak dalamnya. Enggak Bos, sih, enggak. ada ini, ada barang. Semuanya sih masalah yang digesek-gesek aja. Mbak Sonya sendiri menyukai pantai atau gunung anaknya? Gue fleksibel sih kalau misalnya pantai, suka juga. Jadi kayak emang misalnya vacationnya ke pantai ya emang suka enjoy juga. Kalaupun ke gunung juga suka. Jadi kayak kalau disuruh milih, bingung sih gitu. Bingung Tapi kalau ya. misalnya untuk kayak stay gitu kayaknya lebih di pantai deh. Tapi pernah naik gunung gitu pernah? Pernah juga. Oh, oke, hebat. Jadi fleksibel ya. Tapi biasanya kalau di pantai kalian pada ngapain sih? Bermain. Kan kalau orang-orang bule kan pada bikin castle, ya kan sand castle. Nek, Kalau pada tuh cari rezeki apa? kalau di pantai kok begini. Dia ya. Sampai di zoom. Zoom. Tapi kalian tahu nggak sih ternyata ada orang yang tinggal di Istana sandcastle. pasir. Oh, Iya, istana pasir. Beneran. Segede manusia beneran kita lihat. Seperti apa bentukannya? Jadi ada seorang warga Brazil bernama Marcio Misael Matolias tinggal di istana pasir buatannya sendiri buat menghindari biaya rumah yang mahal di daerah Rio de Janeiro. Jadi meskipun tinggal di tempat yang nggak biasa, ternyata Marcio dia masih sering untuk golfing, pokoknya semua hobi-hobi dia masih bisa dilakuin. Dan di istana pasir ini dia bisa tetap masak, semua segala macam. Kayak gitu. Jadi dia merawat istananya dengan menyiram air ke istananya supaya nggak roboh kan jadi padat. Betul. Kan sandcastle kan cara bikinnya kan emang gitu kan. Jadi jangan semua pasir, harus campur sedikit air biar dia padat terus bisa dibentuk-bentuk gitu. Iya makanya. Musim hujan udah. Mau kamu tinggal di pantai? Jadi mikir ya. Nggak dikasih Cuman gitu. seru sih sebenarnya emang karena gue juga suka pantai, jadi tinggal ngesot ke pantai itu kan seru gitu loh. Aku lagi cari tanah di Bali loh. Wow. Ngapain Pak? Nunggu mertua aku jual tanah di Cipanas. Tanah wakaf ya Pak? Buset, Pak. Ya lanjut ya. Bapak banget. Terakhir, ada pasangan suami istri yang tinggal selama 20 tahun lebih di gorong-gorong. Aduh. Wah, kita lihat. Miguel Restrepo dan Maria Gracia, pasangan suami istri asal Kolombia, sudah hidup di dalam gorong-gorong selama lebih dari 20 tahun. Mereka nggak punya keluarga, nggak punya uang, dan menemukan gorong-gorong yang tidak terpakai. Merasa gorong-gorong itu tempat yang nyaman, ya udah tinggal aja di situ. Ya ampun. Kayak bunker ya jadinya. Agar gorong-gorong itu terasa lebih nyaman, didesain sedemikian rupa sehingga ada listriknya, ada lampunya, bahkan ada dapurnya. Mereka juga memelihara seekor anjing di sana. Walaupun banyak yang nawarin, yuk bantuan yuk, kita bikinin ada tempat yang lain lah, jangan yang lebih layak lah. Tetap mereka Tetap suka situ ya. di situ. Gorong-gorong. Apa mungkin Karena selain mereka tinggal di gorong-gorong, mereka juga suka numis-numis. Gorong-gorong, numis-numis. Tumis gorong-gorong iklan minyak lagi. Goreng-goreng, tumis. Oh itu ada iklannya ya? Ada dulu. Iya. Gimana itu inspirasi rumah-rumah tinggal untuk kalian berdua gimana? Setuju nggak? Tidak usah Setuju telepon nggak? dan langsung cabut nggak usah. Tidak usah. Kamu tahu sih gimana saya mau telepon? Bentar. mertua aku nelfon, iya mah? Tidak usah. Tidak usah. Pak Darto saya bilang jangan cabut. Pak Darto jangan cabut. Cabut dua-duanya ya. Ya sudahlah kalau begitu kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Mbak Sonya tetap di The Comment. Lidah ibu-ibu sambal tomat udah pernah ngerasain nggak? Itu walaupun sambal tomat. Ibu-ibu sambal tomat. Lidah ibu-ibu sambal tomat. Itu udah pedes banget tuh. Iya ya, padahal udah Bahan sambal tomat. dasarnya soalnya lidah ibu-ibu. Dinding rumahnya didesain khusus. Dinding rumahnya dibuat dari tahu. Enak dong. Diganti apa?
suaminya ya? Iya. Dia kayaknya kita harus kasih brem deh, Pak. Oh iya, Ya, biasanya brem ya. Ini rib sih Bram, cuma kan nggak crispy. Kan si dinding tuh crispy. Gitu. Ya udah digoreng aja biar crispy. Oke.